Hujan gerimis turun pelan malam itu, membuat jalanan di depan bengkel terasa licin dan berkilau tertimpa cahaya lampu jalan yang redup. Bengkel ban motor milik Pak Rudi berdiri sederhana di pinggir jalan besar, tepat sebelum sebuah tikungan tajam yang terkenal rawan kecelakaan. Atap sengnya berderak tiap kali angin malam menyusup, dan aroma karet bercampur oli menguap memenuhi ruangan kecil itu. Di dalam bengkel, Andi, seorang pemuda 20 tahunan yang baru 2 bulan bekerja sambilan di situ, sedang duduk di bangku kayu sambil mengipasi diri dengan kalender bekas. Malam semakin larut, jarum jam dinding menunjukkan pukul 10:30. Seharusnya bengkel sudah tutup, tapi Pak Rudi punya kebiasaan membuka sampai lewat tengah malam. Kalau ada yang bannya bocor tengah malam, kasihan kalau harus dorong motor jauh-jauh, begitu alasannya setiap kali Andi mengeluh ingin cepat pulang. Pak Rudi sendiri tampak santai, duduk di kursi plastik dekat pintu sambil menyeruput kopi hitam panas. Wajahnya keras terbakar matahari, tangannya penuh bekas luka kecil akibat bertahun-tahun bergelut dengan ban, kunci, dan besi panas. Hening malam hanya dipecahkan suara serangga dan sesekali kendaraan melintas. Kadang-kadang terdengar suara gemericik air dari got yang meluap karena hujan. Jalanan itu memang tidak pernah benar-benar sepi, tapi malam itu terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya, seolah menunggu sesuatu. Andi menguap panjang, lalu mencoba membuka obrolan. "Pak, jalan di tikungan depan itu, benar ya sering ada yang kecelakaan?" tanyanya sambil melirik keluar, ke arah jalan gelap yang melengkung tajam. Pak Rudi menoleh, lalu tersenyum tipis. "Kamu baru tahu? Banyak orang bilang tikungan itu angker. Dulu sering ada tabrakan, katanya gara-gara ada yang suka numpang lewat." "Numpang lewat?" dahi Andi mengernyit. "Ya, penunggu situ," jawab Pak Rudi enteng, seolah membicarakan hal biasa. "Kadang pengendara lihat ada orang menyeberang, kaget, banting setir, jatuh. Tapi pas dicek, orangnya nggak ada." Andi merinding, menelan ludah. Suasana bengkel yang remang-remang dengan lampu neon berkedip membuat cerita itu semakin nyata. "Serem banget, Pak," gumamnya pelan. Pak Rudi terkekeh kecil. "Biasa aja. Yang penting jangan macam-macam kalau lewat sini. Saya udah puluhan tahun buka bengkel di sini, gak pernah diganggu." Andi mencoba ikut tertawa, tapi dadanya terasa berat. Entah kenapa, malam itu hawa dingin terasa lebih menusuk dari biasanya. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi, seseorang, atau sesuatu, akan benar-benar datang, menumpang, di bengkel kecil itu. Jarum jam hampir menunjuk pukul 11 tepat. Hujan masih menetes pelan, menimbulkan genangan kecil di depan bengkel. Andi sudah mulai berkemas, memasukkan perkakas kecil ke laci, berharap sebentar lagi Pak Rudi memberi aba-aba untuk menutup. Tapi harapannya buyar ketika suara knalpot tua meraung dari kejauhan. Pelan, seperti motor yang sedang dipaksa berjalan di jalan becek. Suara itu makin lama makin jelas, mendekat ke arah bengkel. Andi mendongak, jantungnya berdegup. Dari balik tirai hujan tipis, sebuah motor bebek tua muncul. Catnya kusam, lampunya redup berkelip-kelip seperti hampir padam, knalpotnya mengeluarkan suara serak panjang. Motor itu berhenti tepat di depan bengkel dengan suara rem berdecit, menimbulkan percikan air dari genangan. Pengendaranya turun perlahan. Seorang pria jangkung dengan tubuh kurus kering, mengenakan jaket lusuh dan celana panjang basah kuyup. Helm hitam besar menutupi hampir seluruh wajahnya, sehingga sulit melihat jelas rautnya. Dari gerakannya, ia tampak lelah, seperti baru menempuh perjalanan panjang. Pak Rudi bangkit dari kursinya dengan ramah. "Malam, Mas. Ban bocor ya?" tanyanya ringan. Pria itu mengangguk pelan. Suaranya keluar lirih, hampir tak terdengar di antara rintik hujan. "Ban belakang. Bisa ditambal?" Andi bergidik. Ada hawa dingin menyusup ketika pria itu bicara, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi Pak Rudi tampak biasa saja, malah langsung sigap menggiring motor itu masuk ke dalam bengkel. "Angkat motornya, Andi," perintahnya. Andi menurut, meski langkahnya terasa berat. Begitu ia mencoba menggeser motor, tubuhnya langsung terkejut. Motor itu terasa jauh lebih berat daripada bebek tua biasanya, seakan ada beban puluhan kilo menempel di dalamnya. Ia sampai harus menahan napas dan mengerahkan tenaga penuh untuk mendorongnya. "Kenapa, Endik?" "Lemah amat," cibir Pak Rudi, menyalakan kompresor angin. "Berat banget, Pak, kayak narik motor gede," gumam Andi.
Pak Rudi hanya tertawa, lalu jongkok memeriksa ban belakang motor itu. Lubang kecil, gampang ditambal. Andi menelan ludah, matanya tak lepas dari ban tersebut. Ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Karet ban itu tampak kotor, bukan kotor biasa, melainkan seperti dilapisi lumpur kering bercampur darah beku. Warnanya gelap, berbau anyir samar. Tapi ketika Andi mengucek mata dan menatap lagi, noda itu menghilang begitu saja, seolah hanya ilusi. "Pak, tadi ban ini." Belum sempat ia melanjutkan, pria jangkung itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Helm hitamnya sedikit bergeser, memperlihatkan sebagian wajah, pucat pasi, dengan kulit yang tampak terlalu tipis, hampir transparan. Andi langsung terdiam, tubuhnya kaku. Pak Rudi tak melihat, sibuk menambal. "Tenang aja, Mas. Sebentar kelar." Pria itu kembali menunduk, berdiri diam di sudut bengkel. Sesekali terdengar napasnya, berat dan lambat, seperti orang sakit. Andi tidak berani mendekat, hanya pura-pura sibuk mengambil lem tambal. Tapi hatinya berdegup keras, ada sesuatu yang tak wajar dari sosok itu. Waktu seakan berjalan lambat. Lampu neon di bengkel berkedip sekali dua kali, membuat bayangan pria itu tampak memanjang di lantai. Anehnya bayangan itu seperti tak mengikuti bentuk tubuhnya dengan benar. Andi ingin sekali keluar untuk menghirup udara segar, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Sementara itu, Pak Rudi terus bekerja tenang, meniup ban dengan kompresor hingga suara mesin mendengung memenuhi ruangan. Suara hujan di luar makin reda, menyisakan keheningan yang ganjil. Di tengah hening itu, Andi merasa jelas sekali ada aroma, bau anyir bercampur tanah basah, yang semakin menusuk hidungnya. Ia melirik pria itu sekali lagi. Sosok jangkung itu berdiri kaku, tanpa banyak gerakan, hanya menunduk. Tapi entah kenapa, Andi merasa tatapannya menembus dari balik helm, menusuk lurus ke arahnya. Jarum jam berdetik pelan, seolah menambah rasa tegang di udara. Kompresor mendengung, sementara Pak Rudi masih jongkok sibuk menambal ban. Tangannya lincah, sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Andi berdiri tak jauh, mencoba menenangkan diri, meski hatinya berdegup tak karuan. Tiba-tiba, lampu neon di bengkel berkedip lagi. Satu kali, dua kali, lalu padam sesaat sebelum menyala kembali. Bayangan di dinding ikut bergerak-gerak, membuat bengkel terlihat lebih sempit dari biasanya. Andi tersentak kecil. "Ah, listrik kampung ini," keluh Pak Rudi, tetap santai. Tapi Andi tahu, biasanya listrik tak pernah seburuk ini. Ia merasakan hawa dingin mengalir di tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara radio kecil yang biasanya menemani bengkel pun tiba-tiba berubah. Dari semula memutar lagu dangdut lama, mendadak terdengar suara berdesis, statis. Andi hendak mematikan, tapi di sela suara berdesis itu muncul suara samar, seperti jeritan seorang perempuan. Pelan, panjang, menyayat. "Pak, denger nggak?" bisik Andi, suaranya bergetar. Pak Rudi mengangkat kepala sebentar, lalu tersenyum tipis. "Radio jelek, biasa begitu." Ia lalu kembali menunduk. Andi tak percaya. Itu jelas bukan sekadar suara radio rusak. Jeritan itu begitu nyata, membuat telinganya panas. Ia buru-buru memutar tombol volume hingga suara hilang, tapi dadanya masih terasa sesak. Perhatiannya kembali tertuju pada sosok pria jangkung di sudut bengkel. Dari tadi ia berdiri diam, seolah tak bergerak sama sekali. Helm hitamnya menunduk, tapi Andi yakin sosok itu tahu ia sedang diperhatikan. Ada ketegangan aneh, semacam tekanan, membuat Andi tak berani menatap terlalu lama. Andi menunduk pura-pura sibuk. Tapi saat ia melirik ke bawah, ia nyaris terjatuh. Kaki pria itu tidak menapak jelas ke lantai. Seolah-olah samar, tertutup kabut tipis. Bagian pergelangan kakinya terlihat mengabur, seakan bukan bagian tubuh nyata. Andi menahan napas, tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar kencang. "Pak, kakinya," katanya lirih, hampir tanpa suara. "Hah? Apa?" sahut Pak Rudi tanpa menoleh. Andi menutup mulutnya, ragu melanjutkan. Ia tak sanggup menunjuk langsung. Saat ia memberanikan diri menatap lagi, kaki itu terlihat normal, bersepatu lusuh basah kuyup. Ia bingung, apakah matanya yang salah? Belum sempat menenangkan diri, pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik helm,
sepasang mata hitam legam tampak jelas. Hitam pekat, tanpa putih, tanpa pantulan cahaya. Andi langsung mundur selangkah, hampir menjatuhkan kaleng lem. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap dalam diam. Tatapan itu menusuk, dingin, dan hampa, seolah menelan Andi masuk ke dalam kegelapan. Andi ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Pak Rudi tetap tak sadar, terus menambal ban dengan tenang. Suasana bengkel kian mencekam. Lampu neon kembali berkelip, radio mendesi sebentar sebelum mati total. Hanya tersisa suara hujan rintik dan napas berat pria jangkung itu. Andi menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia berusaha, semakin jelas ia merasakan bahwa sosok di depannya bukan manusia biasa. Jarum jam berdetik pelan, seolah menambah rasa tegang di udara. Kompresor mendengung, sementara Pak Rudi masih jongkok sibuk menambal ban. Tangannya lincah, sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Andi berdiri tak jauh, mencoba menenangkan diri, meski hatinya berdegup tak karuan. Tiba-tiba, lampu neon di bengkel berkedip lagi. 1 kali, 2 kali, lalu padam sesaat sebelum menyala kembali. Bayangan di dinding ikut bergerak-gerak, membuat bengkel terlihat lebih sempit dari biasanya. Andi tersentak kecil. "Ah, listrik kampung ini," keluh Pak Rudi, tetap santai. Tapi Andi tahu, biasanya listrik tak pernah seburuk ini. Ia merasakan hawa dingin mengalir di tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara radio kecil yang biasanya menemani bengkel pun tiba-tiba berubah. Dari semula memutar lagu dangdut lama, mendadak terdengar suara berdesis, statis. Andi hendak mematikan, tapi di sela suara berdesis itu muncul suara samar, seperti jeritan seorang perempuan. Pelan, panjang, menyayat. "Pak, denger nggak?" bisik Andi, suaranya bergetar. Pak Rudi mengangkat kepala sebentar, lalu tersenyum tipis. "Radio jelek, biasa begitu." Ia lalu kembali menunduk. Andi tak percaya. Itu jelas bukan sekadar suara radio rusak. Jeritan itu begitu nyata, membuat telinganya panas. Ia buru-buru memutar tombol volume hingga suara hilang, tapi dadanya masih terasa sesak. Perhatiannya kembali tertuju pada sosok pria jangkung di sudut bengkel. Dari tadi ia berdiri diam, seolah tak bergerak sama sekali. Helm hitamnya menunduk, tapi Andi yakin sosok itu tahu ia sedang diperhatikan. Ada ketegangan aneh, semacam tekanan, membuat Andi tak berani menatap terlalu lama. Andi menunduk pura-pura sibuk. Tapi saat ia melirik ke bawah, ia nyaris terjatuh. Kaki pria itu tidak menapak jelas ke lantai. Seolah-olah samar, tertutup kabut tipis. Bagian pergelangan kakinya terlihat mengabur, seakan bukan bagian tubuh nyata. Andi menahan napas, tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar kencang. "Pak, kakinya," katanya lirih, hampir tanpa suara. "Hah? Apa?" sahut Pak Rudi tanpa menoleh. Andi menutup mulutnya, ragu melanjutkan. Ia tak sanggup menunjuk langsung. Saat ia memberanikan diri menatap lagi, kaki itu terlihat normal, bersepatu lusuh basah kuyup. Ia bingung, apakah matanya yang salah? Belum sempat menenangkan diri, pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik helm, sepasang mata hitam legam tampak jelas. Hitam pekat, tanpa putih, tanpa pantulan cahaya. Andi langsung mundur selangkah, hampir menjatuhkan kaleng lem. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap dalam diam. Tatapan itu menusuk, dingin, dan hampa, seolah menelan Andi masuk ke dalam kegelapan. Andi ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Pak Rudi tetap tak sadar, terus menambal ban dengan tenang. Suasana bengkel kian mencekam. Lampu neon kembali berkelip, radio mendesi sebentar sebelum mati total. Hanya tersisa suara hujan rintik dan napas berat pria jangkung itu. Andi menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia berusaha, semakin jelas ia merasakan bahwa sosok di depannya bukan manusia biasa. Suara kompresor akhirnya berhenti. Pak Rudi berdiri, menepuk-nepuk tangannya yang kotor oli. "Sudah beres, Mas?" "Ban belakang aman," katanya ringan, seolah tak ada yang aneh sepanjang proses tadi. Pria jangkung itu mendongak perlahan. Gerakannya kaku, seperti boneka yang diseret. Ia berjalan ke arah Pak Rudi, lalu merogoh saku jaket lusuhnya. Dari dalam,
Ia mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh, basah kuyup seperti baru saja direndam air. Andi yang berdiri tak jauh langsung merasa merinding. Begitu uang itu berpindah ke tangan Pak Rudi, hawa dingin menusuk ruangan, lebih dingin dari udara hujan di luar. "Terima kasih," suara pria itu lirih, serak, hampir tak terdengar. Pak Rudi tersenyum ramah. "Sama-sama, Mas. Hati-hati di jalan, ya." Andi menatap uang itu lekat-lekat. Saat pandangannya fokus, ia hampir kehilangan napas. Itu bukan uang rupiah baru. Lembarannya kusam, lusuh, dengan gambar pahlawan yang sudah lama tak berlaku. Bahkan beberapa bagian sobek, warnanya pudar. Tapi yang membuat Andi ingin muntah adalah, saat ia memegang satu lembar, kain itu terasa seperti kain kafan basah. "Andi, simpan di laci," seru Pak Rudi, seolah tak sadar apa-apa. Tangan Andi gemetar, tapi ia menuruti. Ia menyelipkan lembaran itu ke dalam kotak uang, berusaha tak terlalu lama menyentuhnya. Begitu jari-jarinya lepas, ia buru-buru mengusap tangan ke celana, seolah ingin menghapus rasa dingin dan lembab yang menempel. Sosok jangkung itu berbalik, melangkah ke motor. Andi memperhatikan dengan napas tertahan. Saat ia menyalakan motor, suara mesinnya melengking tinggi, bukan seperti motor biasa, melainkan seperti teriakan logam yang digesek. Motor itu melaju perlahan keluar bengkel, lalu menghilang di balik tikungan tajam. Suaranya lenyap begitu saja, tak terdengar lagi. Hanya tersisa aroma anyir samar yang menggantung di udara. Andi langsung menoleh ke Pak Rudi. "Pak, itu orang, bukan manusia," suaranya pecah, penuh ketakutan. Pak Rudi menatapnya datar. "Kamu terlalu banyak mikir. Yang penting, dia bayar." "Sudah." "Tapi uangnya, Pak?" "Tadi saya lihat." Belum sempat ia melanjutkan, suara deru motor lain mendekat. Kali ini cepat, terburu-buru. Seorang pengendara berhenti di depan bengkel, masih mengenakan jas hujan tipis yang basah kuyup. Wajahnya pucat, matanya membelalak. "Pak! Mas! Tadi saya lihat di tikungan depan, ada motor jatuh. Parah banget, orangnya hancur berdarah-darah. Saya mau nolong, tapi begitu saya dekati, hilang. Gak ada siapa-siapa," katanya terengah, jelas masih syok. Andi membeku. Kata-kata itu menusuk telinganya seperti cambuk. Ia teringat motor tua yang barusan pergi ke arah tikungan. Motor bebek tua, lampunya redup, tanyanya pelan, gemetar. Pengendara itu mengangguk cepat. "Iya." Catnya kusam, orangnya tinggi kurus pakai helm hitam. Astaga, saya masih merinding. Andi hampir jatuh terduduk. Nafasnya memburu, keringat dingin bercucuran. Itu sama persis dengan pria yang barusan mereka layani. Pak Rudi terdiam, wajahnya kaku sesaat. Tapi kemudian ia menghela napas panjang. "Sudah, Mas. Kalau begitu, hati-hati pulang. Tikungan itu memang rawan," katanya datar, lalu masuk kembali ke bengkel. Pengendara itu masih terengah, namun akhirnya pergi juga setelah menggeleng-gelengkan kepala, jelas masih takut. Andi menatap punggung Pak Rudi, tak percaya dengan ketenangannya. Ia mengepalkan tangan. "Pak, jangan pura-pura nggak lihat. Kita barusan nambal ban, buat hantu." Suaranya bergetar, nyaris histeris. Pak Rudi hanya menoleh sebentar, sorot matanya berat. "Andi, dengar. Kalau mereka datang, layani saja. Jangan menolak, jangan ribut. Selama kita membantu, mereka nggak akan ganggu." Andi tercekat. Kata-kata itu membuat darahnya berdesir. Jadi, ini bukan pertama kalinya. Suasana bengkel mendadak terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hanya ada hujan gerimis yang makin menipis, dan suara jantung Andi yang berdentum keras di telinganya. Andi terduduk di bangku kayu bengkel, tangannya masih gemetar. Uang basah yang tadi ia simpan terasa membakar pikirannya. Ia tak tahan, buru-buru membuka laci kasir untuk memastikan sekali lagi. Lembar-lembar itu sudah tidak terlihat seperti uang lagi. Yang ada hanyalah potongan kain putih kusam, bau tanah basah dan anyir. Ujung-ujungnya penuh noda kecoklatan, seperti bercak darah yang sudah lama mengering. Andi menjatuhkan laci itu saking kagetnya. Kain-kain itu berterbangan di lantai, membuat ruangan makin terasa seperti ruang mayat.
Ia terhuyung mundur, napasnya tersengal. "Pak! Pak Rudi! Lihat ini! Bukan uang, Pak! Ini kain kafan," suaranya pecah, hampir menangis. Pak Rudi menoleh perlahan. Matanya sayu, bukan kaget, bukan terkejut. Lebih seperti pasrah. Ia berdiri, lalu memunguti kain-kain itu dengan tenang. "Kamu baru pertama kali ngalamin, jadi wajar kaget. Tapi sudah beberapa kali saya lihat, Andi. Mereka datang, cuma minta dilayani sebentar. Setelah itu pergi." Andi terdiam, mulutnya terbuka tanpa kata. "Jadi, selama ini, Pak sering?" Pak Rudi menghela napas panjang. "Gak sering. Tapi sesekali, tengah malam. Orang-orang yang dulu mati di tikungan sana. Mereka mampir, kayak masih butuh sesuatu. Tambalan ban, isi angin, apa saja. Biar perjalanan mereka lanjut." Ia berhenti sebentar, lalu menatap lurus pada Andi. "Kalau kita tolak, bisa jadi malah mereka yang balik ganggu. Saya pilih bantu." Andi merasa tubuhnya dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. Dunia mendadak berputar lambat. Ia ingin marah, ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Hanya pikirannya yang bergemuruh, bertanya-tanya, apakah tadi mereka benar-benar menambal ban untuk hantu? Atau hanya sedang terjebak mimpi buruk? Pak Rudi menaruh kain-kain itu ke dalam kaleng bekas, menutupnya rapat, lalu menaruh di sudut bengkel. "Sudah, lupakan. Anggap saja malam ini pelajaran." Andi menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin Pak Rudi bisa begitu tenang? Ia masih bisa merasakan tatapan hitam dari balik helm pria jangkung tadi, seakan menempel di ingatannya. Malam itu berakhir tanpa kata. Mereka menutup bengkel lebih awal. Andi pulang dengan langkah gontai, tubuhnya masih diselimuti rasa dingin yang aneh. Di jalan, setiap suara motor membuatnya menoleh dengan panik, takut kalau suara serak motor tua itu kembali. Tapi tidak. Jalan sepi, hanya basah sisa hujan. Hari-hari berikutnya, Andi masih bekerja di bengkel. Tapi setiap malam, ia terus teringat. Berharap motor itu tidak muncul lagi. Dan benar, malam-malam berlalu tanpa kedatangan sosok misterius itu. Bengkel tetap menerima pelanggan biasa, orang-orang nyata dengan uang nyata. Namun bagi Andi, pengalaman itu meninggalkan luka di benak. Ia tahu, motor tua dengan pengendara jangkung itu hanya butuh satu kali tambalan. Satu kali cukup, untuk melanjutkan perjalanan entah kemana. Pak Rudi, dengan sikap pasrahnya, seolah sudah terbiasa melepas kepergian pelanggan dari dua dunia. Tapi bagi Andi, setiap kali lampu bengkel berkedip atau angin malam menyusup, ia selalu menahan napas, khawatir suara knalpot serak itu akan terdengar lagi. Untunglah, motor itu tidak pernah kembali. Hanya sekali, dan itu sudah lebih dari cukup. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa terkadang kebaikan kecil, seperti menolong tanpa membeda-bedakan siapa yang datang, bisa membawa keselamatan, bahkan kepada mereka yang bukan lagi manusia, dan dengan sikap ikhlas serta rendah hati. Kita bisa terhindar dari gangguan, sebab menolak memberi bantuan bisa berbuah musibah yang lebih besar. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.